Halo Libra, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu sesuatu yang harus kamu tahu ya sebelum terlambat dan kamu menyesal. Fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak. Ya, kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Five of Wands ya, dimana untuk di kartu pertama ini aku seperti melihatnya terlalu banyak hambatan yang akan kamu jalani, terlalu banyak ujian dan cobaan yang akan kamu lewati. Tetapi untuk mendapatkan sebuah tujuan yang ingin kamu terima dan ingin kamu bersama, ya kamu harus melewati ini semua ya. Dan banyak sesuatu yang harus kamu ketahui dari perjuangan kamu, dari upaya kamu, dan dari usahanya kamu, ya kan? Jadi di sini kamu benar-benar harus berjuang, benar-benar harus memberikan energi yang sangat besar agar kamu bisa melewati banyak hal-hal yang begitu luar biasa ya dalam kehidupan kamu. Kalau bukan saat ini kamu melakukan satu perjuangan, kapan lagi kamu melakukan satu perjuangannya? Jadi di sini cobalah untuk bersikap hidup dengan positif. Hidup terjadi ketika kamu beraksi pada satu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang baik bisa menjadi hal buruk bagi hidup kamu, dan selalu sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kamu juga. Hasil akhirnya tergantung ya bagaimana kamu menyikapi keadaan dari satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu. Maka kamu jangan heran ketika kamu mengetahui ada yang tetap bahagia meski dirundung masalah. Mungkin kamu harus belajar bagaimana cara kamu menyikapi positif pada sebuah masalah tersebut. Apalagi di saat kamu melakukan satu upaya, usaha dan perjuangan yang begitu besar, ya kamu harus mampu melewati ini semua, ya kan, sebelum terlambat dan sebelum kamu menyesal dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kamu rasakan di dalam kehidupan kamu. Kamu harus terus maju. Kamu terus mengafirmasi diri kamu kepada banyak hal-hal baik dan positifnya, akan ada harapan yang bisa menjadi kenyataan ya. Aku yakin apapun itu konflik yang terjadi, kamu bisa menghindari konflik-konflik buruknya di sini. Dan untuk di kartu keduanya sudah ada Ten of Wands, di mana untuk di kartu kedua ini beban berat yang mungkin saat ini sedang kamu pikul, sedang kamu bersamai, ya sebentar lagi akan terangkat. Sebentar lagi akan terlepas dari dirinya kamu, ya kan? Kamu tidak akan lagi seperti terbebani dengan apa yang menjadi hal yang kamu jalani selama ini. Seberat apapun bebannya, jika kamu percaya dan kamu yakin kamu bisa melakukan suatu perjuangannya, Tuhan juga akan ngebantu kamu. Orang-orang yang ada di sekitar kamu juga akan ngebantu kamu untuk mengangkat beban ini. Kamu jangan ngerasa di sini beban ini harus kamu pikul sendiri, harus kamu tanggung sendiri, enggak, ya kan? Masih banyak orang yang akan ngebantu kamu, orang yang benar-benar peduli, orang yang benar-benar care sama kamu, yang tidak akan membiarkan kamu memikul sebuah beban sendiri. Ya kan, walaupun di sini kamu mampu, kamu ngerasa kamu bisa untuk menahan sebuah rasa sakit ini, tetapi ya jika banyak orang yang benar-benar peduli, banyak yang akan ngebantu kamu, kenapa kamu tidak menerima bantuan mereka? Karena bantuan yang mereka berikan benar-benar akan ngebantu kamu dalam sebuah prosesnya di sini. Jadi di sini banyak hal yang harus kamu ketahui, dan akan banyak hal yang akan kamu ketahui mana orang-orang yang benar-benar tulus membersamai kamu, mana benar-benar orang yang di sini care, peduli, bukan mereka yang hanya toksik, ya kan, hanya berada di dekat kamu di saat kamu tidak memiliki beban. Di saat kamu memiliki sebuah beban dalam kehidupan kamu, mereka seperti menghindar dan mereka seperti jauh, ya kan? Jadi keterbatasan hidup adalah perilaku buruk sebenarnya. Hal yang paling membatasi diri kamu dengan kebahagiaan
dalam hidup adalah perilaku yang buruk. Perilaku buruk tidak pernah membawa kamu pada suatu keadaan yang baik ataupun menyenangkan. Kamu akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Terus menerus efeknya akan membawa kamu pada kejadian yang tidak pernah positif. Ya akhirnya kamu merasa bahwa hidup kamu tidak akan menyenangkan. Ya, hidup kamu tidak akan pernah menyenangkan sama sekali. Ya, apalagi di sini kamu terbebani dengan sebuah beban yang mungkin saat ini sedang kamu pikul. Di kartu berikutnya sudah ada Ten of Pentacles. Ya, untuk di kartu ketiganya aku seperti lebih melihat kesempurnaan yang akhirnya kamu rasakan, kesempurnaan yang akhirnya kamu dapatkan, ya, kesempurnaan dalam suatu hubungan yang akan membawa suatu kesuksesan. Karena kamu ngerasa saat ini seseorang yang saat ini membersamai kamu, yang ada di sisi kamu adalah orang yang benar-benar menunjukkan sebuah keseriusan dan ketulusan yang begitu besar, ya. Yakin hubungan ini bahwa akan sukses, yakin hubungan ini akan membawa banyak hal-hal baik. Jadi setiap waktu yang kamu bersamai dengan seseorang yang saat ini sedang membersamai kamu harus benar-benar kamu hargai, ya kan? Hargai waktu kamu. Waktu adalah bagian dari setiap orang yang mungkin tidak bisa diambil ataupun diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga, karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun ketika kamu dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja atau tidak melakukan apapun, kamu akan merugi di sini. Karena ada banyak hal-hal yang bisa kamu ciptakan, ada banyak hal-hal yang bisa kamu bersamai dengan seseorang yang mungkin saat ini membersamai kamu. Jadi ya ciptakan kebahagiaan, ciptakan kenangan-kenangan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan, ya. Karena kamu akan tahu nih, ya kan, apa maksud dari kenangan-kenangan yang mungkin akan kamu ciptakan ini untuk suatu hari nanti. Dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada Ace of Cups, ya, usaha baru kamu memang sangat luar biasa, ya kan, apalagi dalam kamu seperti meyakinkan bahwa seseorang yang mungkin saat ini ingin membersamai kamu atau ada datang dekat dengan kamu itu memang membawa dampak atau pengaruh baik. Jadi emosi kamu di sini saat ini sedang bergejolak, kamu benar-benar merespon hati dan perasaannya, tetapi di sini kamu masih ragu apakah perasaan ini memang sudah benar, apakah rasa ini memang tepat untuk dia yang akan kamu miliki, ya kan. Jadi perasaan cinta yang baru ini benar-benar membawa pengaruh yang begitu luar biasa, ya, untuk kamu. Dan kamu ngerasa di sini kamu benar-benar sangat dicintai, kamu benar-benar sangat disayangi, kamu benar-benar mendapatkan sebuah kenyamanan, ya, dari hubungan yang mungkin baru yang saat ini sedang kamu jalani, ya kan. Jadi jika memang dia adalah orang yang selama ini kamu cari, jangan pernah kamu sia-siakan, jangan pernah kamu berikan sebuah luka ataupun duka, karena dia datang membawa sebuah harapan yang begitu besar. Dia tidak akan main-main untuk satu hubungan yang mungkin yang sudah dia tetapkan untuk kamu dan akan dia berikan untuk kamu. Dia tidak akan pernah berpaling. Jadi jangan pernah takut jika memang energinya begitu besar, ya, karena dia tertarik dengan energi daya tarik kamu sendiri, ya kan. Kamu yang menarik energinya. Karena apa? Karena dia terkesima dengan upaya kamu, dengan perjuangan kamu, dengan usaha kamu, ya. Dan di sini aku lihat emosi yang kurang stabil. Terkadang ya mungkin dia sedikit seperti bergejolak dalam hatinya. Apakah memang kamu menerimanya dengan tulus? Apakah kamu di sini hanya menerimanya dengan kasihan atau dengan sesuatu hal yang lainnya? Jadi di sini aku lebih melihatnya, ya, kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan karena kamu dibersamai dan didekatkan dengan orang yang benar-benar memberi sebuah rasa yang begitu besar terhadap kamu. Kamu akan merasakan keseriusannya, kamu akan merasakan dia benar-benar ada untuk kamu, ya. Jadi memang untuk dalam hubungan asmara kamu benar-benar sangat beruntung. Kamu yang sudah memiliki pasangan, sepertinya pasangan kamu memprioritaskan kamu, atau di sini kamu yang belum membersamai seseorang, akan ada seseorang yang baru yang akan membawa sebuah rasa yang penuh dengan ketulusannya. Jadi sesuatu yang harus kamu ketahui di sini, bahwa orang yang saat ini sedang membersamai kamu memang membawa sebuah keseriusan dan kejujuran. Jadi sebelum terlambat dan kamu sebelum menyesali, ya kan, tindakan kamu, ya coba kamu lebih pikirkan terlebih dahulu. Dan kita lihat untuk di kartu keenamnya ada Seven of Pentacles, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih melihat kesabaran yang memang harus kamu tanamkan di dalam diri kamu. Kamu harus benar-benar bersabar, kamu harus benar-benar di sini yakin, ya, bahwa apa yang kamu upayakan dan apa yang kamu usahakan di sini benar-benar akan membawa sebuah hasil yang begitu luar biasa, hasil yang gak akan main-main di sini, ya kan. Karena di sini kamu merasakan ada kemajuannya dari usaha kamu, dari upaya kamu. Mungkin kamu sudah bersakit-sakit dahulu, saat ini sedang berproses untuk bersenang-senang, karena kamu sudah
melakukan upaya dan kerja kerasnya dari dulu-dulu hari, bukan baru kali ini saja, enggak. Ya. Selama ini mungkin kamu hanya menunggu hasil dari apa yang akan kamu terima. Kesabaran kamu benar-benar di sini sangat diuji. Ya, jangan takut, kamu akan menerima banyak hasil baik dalam kehidupan kamu. Banyak hal-hal yang besar yang akan kamu terima dan kamu dapatkan ya. Oke, kita lihat untuk di kartu Oracle Karsia. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik ya untuk kedepannya. Lebih memikirkan dari setiap langkah, dari setiap tindakannya. Dan kita coba lihat ya, untuk di kartu pertamanya sudah ada Dark Moon, di kartu keduanya sudah ada Waking Gibbous, dan di kartu ketiganya di sini sudah ada Isis ya. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini, dimana untuk di kartu pertamanya aku seperti lebih ngelihat kamu lebih memilih untuk berhenti jika kamu merasa di sini kamu ngerasa nggak nyaman, kamu ngerasa nggak sanggup, memang harus untuk berehat sejenak. Nggak ada salahnya kamu untuk menepi, ya kan? Kamu istirahat, ya, karena di sini butuh energi yang besar untuk kamu terus melangkah. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk maju, untuk melangkah, untuk mencoba banyak hal. Jika kamu ngerasa memang kamu tidak sanggup, ya udah, istirahat sebentar untuk mempersiapkan energi yang begitu besar. Setelah kamu yakin kamu mampu dan bisa melanjutkan jalan kamu, ya barulah kamu mengambil suatu langkah. Ya, ini sesuatu yang harus kamu ketahui sebelum terlambat dan kamu menyesali dengan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dan untuk di kartu keduanya sudah ada Waking Gibbous, ya kan? Tidak apa-apa untuk mengubah arah, ya kan? Di saat kamu ngerasa satu jalan ini memang sudah tidak ada cara lain dan jalan lain, ya kamu masih bisa banyak pilihan, masih banyak cara lain dan jalan lain yang untuk kamu tempuh, untuk kamu bisa melangkah maju ke depan. Jangan hanya terhalang karena satu jalan yang mungkin tidak menemukan solusinya. Kamu masih bisa mencari jalan alternatif lain atau mencari jalan lain untuk bisa keluar dari apapun permasalahan, ujian dan cobaannya kamu. Sesuatu yang harus kamu ketahui, kamu harus yakin dengan diri kamu, harus percaya dengan apa yang keputusan yang kamu ambil. Ya, jangan pernah percaya terhadap orang lain. Jika kamu percaya terlalu berlebihan terhadap seseorang lain, ya kamu harus siap. Kamu akan menanggung sebuah akibat dari apa yang kamu lakukan itu. Ya, untuk di kartu terakhirnya, ya kamu coba untuk melepaskan, ya kan, sesuatu hal yang di sini menjadi bebannya kamu. Kamu coba untuk melepaskan apa yang sudah menjadi takdirnya kamu. Kamu tidak ingin terlalu memaksakan suatu kehendak. Jika memang dia tidak tercipta untuk kamu, ya akan kamu lepaskan. Karena di sini untuk menahan seseorang yang tidak sayang, tidak cinta sama kita itu juga percuma gitu loh. Lebih baik kita lepaskan, dia bahagia dan kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan kita dengan cara dan jalan kita sendiri. Ya, kamu nggak harus berjuang bersusah payah untuk menyembuhkan luka yang mungkin saat ini kamu derita. Rasa sakit, rasa luka itu akan sembuh dengan sendirinya jika kamu benar-benar ikhlas. Ikhlas kunci dari segala sesuatu hal itu ya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye bye.